Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswaku yang Bapak banggakan, kali ini kita bertemu lagi dengan channel Fisika ya, untuk pertemuan kedua membahas tentang listrik dinamis. Oke, adapun yang dibahas pada pertemuan kali ini yaitu pertama tentang rangkaian jembatan Weston, yang kedua GGL, yang ketiga tegangan jepit, itu bagian dari GGL ya, kemudian susunan GGL, kemudian rangkaian tertutup dan hukum Kirchhoff 2. Kemarin kita sudah membahas tentang hambatan, bahwa hambatan itu bisa di dua bentuk susunan ya, ada susunan seri dan susunan paralel. Nah, di sini kita lihat ada rangkaian berikutnya yang disebut dengan rangkaian jembatan Weston. Rangkaian jembatan Weston ini kita artikan sebagai rangkaian yang tidak bisa diselesaikan secara seri maupun paralel. Bentuk rangkaian seperti ini. Jadi pertama di sini ada 5 buah hambatan yang dirangkai seperti ini. Jadi ketika dari sini lewat arusnya bisa lewat sini, bisa juga lewat R2 gitu ya. Kemudian dari R3 bisa lewat juga R5, bisa juga lewat R4 gitu, dibagi 2. Sehingga ini sulit dibuat seri atau paralel gitu, karena berbentuk seperti ini. Atau bentuk lainnya yang di samping ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi hampir sama sebetulnya bentuk ini, cuma modif aja ya, modifikasi dari bentuk. Umumnya bentuk jembatan Weston itu seperti ini ya, yang kedua gambar ini, tapi bisa dimodif seperti ini. Oke. Bagaimana cara menyelesaikan rangkaian jembatan Weston ini? Ada 2 cara. Cara yang pertama punya syarat. Pertama kita harus mengalihkan dulu ya. Dikalikan dulu R1 kali R4. Kita lihat di sini R1 kalian silang ya. R1 dengan R4. Kemudian R3 dengan R2. Nah, pertama kalau hasilnya sama, jika R1 kali R4 sama dengan R3 kali R2 atau R2 kali R3, maka hambatan R5 ini tidak berfungsi. R5 tidak berfungsi, maka rangkaiannya akan menjadi lurus gitu ya. Anggap tidak ada apa-apa di sini. Jadi R1 dengan R2 seri, R3 dengan R4 juga seri, sehingga diselesaikan secara seri. Jadi R1, R2 seri, R2, R3, R4 juga seri. Sehingga setelah itu kita gabungkan didapat R12 atau RS1 ya. R12 kemudian R34. Kemudian keduanya tinggal diparalelkan. Itulah yang disebut yang didapatkan sebagai R totalnya. Jadi R totalnya itu seri dulu R1, R2, kemudian R3 dan 4 diserikan, hasilnya diparalelkan R12 dan R34. Kemudian cara yang kedua, setelah dicek apabila R1 kali R4 ini hasilnya berbeda ya, R1 kali R4 dengan R3 kali R2 itu berbeda, maka dibuat rangkaian delta. Jadi rangkaian yang ada di tengah ini, rangkaian delta namanya ya, berbentuk Y gitu ya. Nah, sehingga dengan rangkaian delta ini rangkaiannya lebih sederhana lagi, menjadi lebih sederhana. Hanya ada RA, RB, RC, R2, R4. Nah, kemudian setelah itu kalau setelah dapat RA, RB, RC, maka RB ini kita serikan dengan R2. RC juga sama, diserikan dengan R4. Selanjutnya diparalelkan RB2 dengan RC4, diparalelkan. Setelah itu hasilnya diserikan dengan RA.
Kemudian apa yang disebut dengan RA, RB, RC itu? RA itu adalah hambatan pengganti gitu ya untuk R1 dengan R3. Jadi RA itu sama dengan R1 kali R3 dibagi R1 tambah R3 tambah R5. Kalau RC diapit oleh R1 dan R5, berarti RC itu R1 kali R5 dibagi R1 tambah R3 tambah R5. Sedangkan untuk RB, untuk mengingatnya seperti itu ya. Jadi RB itu sama dengan R3 kali R5 dibagi R1, R3, R5. Sama ya, ini. Ini perumusannya. Jadi sederhana ya, untuk mencari RA, R1 kali R3. RB, R1 kali RC, kebalik ya. Harusnya RB yang bawah ya, harusnya RB yang atas ini. RB, R1 kali R5, RC, R3 kali menulis C dan B-nya kebalik. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Contoh jembatan Weston, soal jembatan Weston. Pertama, hitunglah rangkaian pengganti AB. Jadi ini rangkaian jembatan Weston. Kita pertama, cara pengerjaannya tinggal pertama dicek dulu, kalikan antara R1 dengan R4, R3 dengan R2. 2 kali 4 ya, R1 kali R4 berarti 2 kali 12 24. Kemudian R3 kali R2, 8 kali 3 juga sama-sama 24. Nah, karena syaratnya sama ya, hasilnya sama, maka R5 ini diabaikan, yang tengah ini dihilangkan. Berarti tinggal R1 dengan R2 tinggal jumlahkan, 2 tambah 8 10. Kemudian R3 dengan R4 jumlahkan juga, adalah 3 tambah 12 sama dengan 15. Nah, kemudian karena berbentuk paralel, keduanya diparalelkan. 1 per RS1 yaitu 10 dengan 15, disamakan penyebutnya 30. 30 dibagi 10 3, 30 dibagi 15 2. Sehingga 3 tambah 2 5. Hasilnya 5 per 30. Kemudian diputar ya, dibalikan. Jadi R totalnya sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Oke, lanjut. Soal berikutnya, soal yang kedua. Hitung rangkaian pengganti AB. Nah, karena ini tidak sama ya, perkaliannya tidak sama. 2 kali 12 24, 4 kali 8 32. Oleh sebab itu, maka digunakanlah rangkaian delta di sini. Kita mencari RA, RB, dan RC. Jadi RA-nya 2 kali 4 dibagi 2 tambah 4 tambah 4. Ya. 2 kali 4 8, 2 tambah 4 tambah 4 10, berarti 0,8. Mudah kan? Kemudian cari RB. RB itu 2 kali 4 juga sama ya. 2 kali 4 8 bagi 10. Kemudian R yang C 4 kali 4 16 dibagi 10, berarti 1,6. Nah, setelah itu pengerjaannya, jadi RA-nya 0,8, RB 0,8, RC 1,6. Kemudian yang RB dijumlahkan dengan R2. Ya, RS kan diserikan. RB-nya 0,8 tambah 8, berarti 8,8. Kemudian RC-nya 1,6 tambah 12. 1,6 tambah 12 berapa? Berarti 13,6. Kemudian dimasukkan ke persamaan, diparalelkan ya. 8,8 ditambah 1 per 13,6 ya, disamakan. Kemudian nanti dibagi. Kebetulan ini salah slide ya, hasilnya beda ya. Yang penting kalian tahu caranya, bahwa 1 per RS1 8,8 ditambah 1 per 12 13,6.
Nah, cara yang mudah untuk rangkaian paralel 2 angka itu tinggal dikalikan aja angkanya dibagi jumlahnya. Misalkan tadi 8,8 dikalikan 13,6 dibagi 8,8 bagi 13,6. Itulah hasilnya R paralelnya. Setelah itu RAB-nya, R totalnya tinggal jumlahkan. RA-nya 0,8 ditambah hasil R paralel tadi. Itulah R totalnya. Oke, kita lanjut pembahasan tentang GGL. GGL itu adalah gaya gerak listrik. Singkatan adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan. Jadi di ujung-ujung baterai atau aki itu kalau diukur menggunakan voltmeter atau alat ukur tegangan itu akan didapat GGL. Itu artinya tegangan baterainya itu namanya GGL. Langsung diukur ya. Jadi ketika diukur dalam keadaan tidak digunakan, itulah disebut GGL. Jadi gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung baterai saat tidak digunakan atau tidak mengalirkan arus. Kemudian tegangan jepit. Tegangan jepit adalah beda potensial atau tegangan di antara ujung-ujung sumber tegangan saat sumber itu mengalirkan arus atau saat sumber itu dipakai, misalkan untuk menyalakan lampu. Ketika sumber itu menyalakan lampu, maka kita lihat tegangannya. Nah, itulah disebut dengan tegangan jepit, PJ ya. Besarnya tegangan jepit ini dirumuskan E tegangan GGL dikurangi oleh arus kali R. R ini adalah hambatan dalam. Jadi dalam baterai, maaf ini tulisan E besarnya ganti harusnya R kecil ya di bawah ini. Ada R besar harusnya R kecil. Hambatan dalam baterai. Jadi baterai itu punya hambatan dalam. Tapi kalau misalkan hambatan dalamnya tidak ada, berarti tegangan jepitnya sama dengan GGL itu sendiri ya. Kalau tidak ada hambatan dalam. Jadi biasanya tiap baterai itu ada hambatan dalamnya, R kecil. Oke, sekarang kita lihat susunan daripada GGL. Jadi baterai itu kita bisa menyusunnya secara seri ataupun paralel sama dengan hambatannya. Bagaimana pengaruhnya? Kalau baterai disusun seri, maka GGL-nya akan tambah besar kalau disusun seri ya. Jadi E totalnya itu di sini kita lihat E totalnya sama dengan N kali E. Jadi jumlah baterai yang disusun dikalikan E-nya masing-masing. Misalkan kalau ada baterainya 3, masing-masing 1,5 volt, berarti 3 kali 1,5. Itulah besar GGL-nya. Kemudian kalau disusun paralel, maka GGL totalnya itu sama dengan salah satunya yang terbesar. Mungkin ya kalau beda-beda. Biasanya kan sama. Kalau ini 1,5, 1,5, maka E total juga 1,5 volt. Cuma kalau disusun paralel itu hambatan dalamnya akan lebih kecil. Kalau misalkan hambatan dalamnya R kecil, ada 3 dibagi oleh 3. Tapi bedanya kalau untuk seri itu, kalau hambatan dalamnya itu akan nambah besar. Kalau disusun seri. Jadi R total untuk susunan seri, jumlah baterai dikalikan hambatan masing-masing. Berikutnya adalah hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Sebelumnya kita sudah ditugaskan, mungkin ya kalian sudah mengerjakan bagaimana besarnya arus di dalam rangkaian ya. Kalau kemarin hanya tulis Pi tegangan, kalau di sini kan ada E dan R. Jadi tegangannya diganti dengan E. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian itu sama dengan tegangan GGL dibagi oleh hambatan luar, hambatan yang di sini ya, ditambah oleh R kecil dalam hambatan dalam baterai. Jadi I sama dengan E dibagi R tambah R. Kemudian ada yang tegangan jepit. Tegangan jepit juga kan tadi E min I kali R sebetulnya sama aja dengan tegangan dari ujung hambatan ini ya. P kali Q. Jadi rumus tegangan jepit juga sama dengan I kali R. Sehingga kalau dirumuskan hubungan tegangan jepit dengan GGL itu tegangan jepit atau GGL sama dengan tegangan jepit ditambah I kali R. Kalau tadi kan
tegangan jepit sama dengan E min IR, jadi sama saja. Itu penerapan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Untuk latihan ini bisa kalian kerjakan ya. Seperti kemarin, cari dulu hambatan total. Di sini ada E-nya ada 4 buah, ada 3 buah, berarti tegangannya masing-masing 4 dengan hambatan dalam 0,2. Jadi E total dibagi R total, itu untuk mencari arus ya, untuk mencari arus sigma E dibagi sigma R. Atau R hambatan total rangkaian ditambah hambatan dalam masing-masing. Jadi hambatan dalamnya harus dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya yang ini. Ya, E-nya banyak berarti E total ya, E1, E2, E3 jumlahkan dibagi R ditambah R kecil. R-nya R total ditambah R kecil total. R kecil boleh hambatan dalamnya dikalikan 3. R ininya ditambahkan ya, bukan dikalikan 3, atau ditambahkan masing-masing, berarti kan sama aja. R ini 0,2 kali 3. Ya, untuk tegangan berarti nanti untuk mencari tegangan itu kemarin sudah dicontohkan juga, berarti I kali R ya, I kali RAB untuk PAB ya, tegangan AB. Kalau PBC berarti I kali RBC, RBC-nya R paralel. Nanti untuk mencari arusnya biar mudah, I1-nya berarti VBC dibagi R1 yang atas. Yang I2-nya berarti VBC dibagi yang bawah 4. Tegangan jepit, nah seperti tadi rumusnya E dikurangi I kali R. Mungkin itu ya untuk latihannya, silahkan dicoba dikerjakan di buku latihan. Selanjutnya adalah tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini berbicara tentang rangkaian yang banyak tegangannya ya. Tegangannya tidak harusnya satu. Jadi dalam suatu rangkaian tertutup, loop itu ya hukumnya, bahwa dalam satu rangkaian ini ketika kita berkeliling ini, maka berlaku bahwa sigma E itu jumlah GGL ditambah jumlah penurunan arus I kali R itu akan sama dengan 0 ya. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, beda potensial antara dua titik, misalkan A dan B, ini menyimpang dulu dikit ya, antara A dan B, PAB itu beda potensialnya sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Jadi untuk mencari beda potensial itu rumusnya ini juga sama yang mudah. Berarti kalau untuk hukum, kalau kita keliling ya, keliling di sini dari A sampai A lagi, berarti kan 0. Tapi kalau dari A sampai D, berarti hanya ini aja, satu aja. Ya, sigma E yang ada di sini ditambah I kali ya R di sini gitu. Itu aja dari A ke D. Oke. Itu kemudian untuk penentuannya bagaimana? Untuk gambar di samping ya, gambar ini misalnya kita berputar searah jarum jam, mutarnya ke kanan. Oke. Ketika kita mutar ke kanan, kita mutar ke kanan, mutar ya sampai kembali lagi ke A. Maka ketika kita berputar dan ketemu sumbu pendek atau garis yang pendek, bukan sumbu pendek ya, garis yang pendek pada GGL berarti itu negatif. Ya, tapi kalau misalnya ketemu dengan yang panjang dulu berarti positif. Ya, jadi muter itu harus terus gitu muternya, jangan bolak-balik, muter aja, ikuti arah arus. Jadi kita dalam menentukan arus itu kita bebas, mau ke kiri boleh. Kalau kita misalnya ke kiri berarti ketemu E1 itu positif, ketemu E3 negatif, ketemu E2 positif. Itu kalau arahnya ke kiri. Tapi kalau arahnya mutar ke kanan searah jarum jam, ketemu E2 negatif, ketemu E3 positif, ketemu E1 negatif. Nah, itu perjanjiannya ya. Jadi kalau ketemu yang panjang positif, kalau yang pendek negatif. Kemudian jika arah putaran searah arus, maka I-nya positif. Ya, kalau kita mutarnya searah arus kita,
arusnya diarahkan ya ke kanan, misalkan kita tulis arus pakai panah ke kanan, maka ketika kita mutar ke D searah arus berarti I-nya positif di sini tuh ya. Tapi kalau misalkan berlawanan dengan arus, maka I-nya negatif. Jadi kita pertamanya kalau misalkan tidak diketahui arah arusnya, kita umpamakan aja dulu, umpamakan ke kanan atau ke kiri. Oke, contohkan ini. Untuk gambar ini dari A ke D itu ada E2 dan R2. E2 dan R2. Maka untuk sigma E-nya berarti min E2. Untuk I kali R-nya berarti I kali R2. Nah, sehingga kalau dituliskan di sini min E2 plus I R2. Sedangkan dari D ke C, ya, kita ketemu dengan E3. E3-nya panjang dulu berarti positif. Kemudian dari C ke B hanya ada R3 berarti I kali R3. Nah, dari B ke A hanya ada E1 dan R1. E1-nya pendek dulu berarti min E1. Kemudian untuk R-nya I kali R1. Jadi min R1 plus I kali R1. Sehingga penrumusan hukum 2 Kirchhoff-nya kita lanjutkan. Sigma E plus sigma IR. Ya. E-nya yang pertama itu min E2. Kemudian ditambah IR2. Ditambah E3. Ditambah IR3. Dikurangi E1 ditambah IR1. Di sini tulisannya huruf I-nya besar-besar ya. Harusnya mah kecil aja, nggak apa-apa ya. Di sini kadang-kadang gitulah kalau komputer itu suka sok tahu ya. Harusnya I kecil dia rubah jadi gede karena mungkin di awal nulisnya harusnya gede. Selanjutnya yang pindah, kita pindahkan untuk memudahkan. E-nya pindahkan. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Di sini yang negatif E2 dan E1. Berarti E1 pindah luas ke sebelah kanan jadi positif E1, E2 juga sama jadi positif E2, sedangkan E3 yang positif jadi negatif E3. Nah, setelah itu untuk I-nya, karena I-nya sama, R-nya keluarkan. I-nya keluarkan, R-nya digabung. Ini bentuk bahwa mencari arus itu sama dengan E-nya dijumlahkan ya. E1 tambah E2 kurang E3 dibagi R1 tambah R2 tambah R3. Atau disingkat bahwa I itu sama dengan sigma E dibagi sigma sigma R. Sama seperti dari hukum yang tadi, hukum apa? Hukum Ohm ya, bahwa E dibagi R. Jadi I sama dengan E per R. Oke, itu untuk hukum Kirchhoff ya, cara menggunakan hukumnya. Kita langsung kepada contoh. Di sini ada beberapa hambatan dan juga sumber tegangan. Dari rangkaian gambar di samping tentukanlah arus yang mengalir dan arahnya. Kemudian yang kedua, beda potensial AB, BC, CD, DB. Aduh, maksudnya A di sini ya. A di sini B, sini C, ini D. Boleh di itu ya. Kalau mungkin nanti kalian catat di bukunya ada tulisan A-nya ya di sini biar mudah. Oke. Jadi A itu di ujung sini, A, ini B, ini C, ini D. Silakan. Ya, digambar lagi di buku biar dia enggak kehilangan fokus. Oke. Yang ditanyakan adalah arus yang mengalir. Diketahui dulu E1-nya 3 volt, E2-nya 2 volt, E3-nya 5 volt, R1 5, R2 10. Ditanyakan I, PAB, PBD, PCA, dan PDB. Jawab. Yang A, pakai rumus yang tadi. Hukum Kirchhoff 2, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Ya. Jadi arus searah jarum jam. Kita anggap arah arusnya muternya ke kanan ya, searah jarum jam. Walaupun sebetulnya kalian boleh aja ngambil yang ke kiri, muternya gitu ya. Yang penting konsisten. Oke, kalau muter ke kanan, maka ketemu E1 itu berarti negatif dulu ya, min E1. Ya, karena ini
pendek dulu negatif min E1. Kemudian I kali R1. Kemudian E2-nya panjang dulu berarti plus E2. Kemudian I kali R2. Kemudian ketemu yang pendek lagi E3. Jadi min min E3. Ya, kita lanjutkan tulis di sini min E1, I1 R1 plus E2, I2 R2, I kali R2 dikurangi E3 sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan harganya. Yang tadi kan udah ada ya, E1-nya 3 volt, R1-nya 5 ohm, kemudian E2-nya 2, R2-nya 10, E3-nya 5. Nah, kemudian yang I di depan, di sebelah kiri, yang tidak ada I-nya pindah ke sebelah kanan. Min 3 jadi plus 3, plus 2 jadi min 2, min 5 jadi plus 5. Kemudian dijumlahkan. 5 ditambah 10, 15I sama dengan 3 kurangi 2, 1, 1 tambah 5, 6. Jadi I-nya sama dengan 6/15 sama dengan 0,4 ampere. Nah, itulah ya caranya. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian adalah 4 ampere searah jarum jam. Kenapa searah jarum jam? Karena kita menganggap searah jarum jam dan hasilnya positif. Tapi kalau misalkan kita menganggap searah jarum jam tapi hasilnya negatif, berarti arahnya itu berlawanan dengan arah kita. Ya, kalau misalkan kita anggap ke kanan itu positif, hasilnya positif tapi ternyata negatif, berarti arah acuan kita itu bersalah. Jadi arusnya harus dirubah. Kalau arah jarum jam hasilnya positif, berarti arusnya searah jarum jam. Oke, kemudian untuk mencari VAB A ke B ini, VAB sama dengan sigma E tambah sigma IR. Sigma E-nya hanya ada E1, sigma IR-nya ada R1. Berarti min E1 ditambah I kali R1. E1-nya tadi 3 volt, ya, min 3 ditambah I-nya 0,4 dikalikan R1-nya 5. 0,4 kali 5 hasilnya 2, min 3 ditambah 2 jadi min 1 volt. Itulah cara untuk mencari beda potensial antara dua titik, VAB, BD, CA ya. Nah, kalau BD mungkin nanti ada sama aja ya, B ke D itu ada E2 dan R2. Ya, tinggal dicoba dicari dengan cara yang sama. Latihannya, contoh latihan. Oke, untuk tugas di rumah kerjakan di buku PR. Ini soal yang pertama. Pada rangkaian berikut diketahui E1 6 volt, E2, E3 sama 3 volt. Ya. Jika R1, R2 berturut-turut besarnya 2, 6, dan 4, tentukanlah arus yang mengalir pada rangkaian. Kemudian B besar tegangan AB, BC, CD, DB, dan CA. Dicari. Kemudian untuk soal yang kedua, perhatikan rangkaian berikut. Pada gambar di samping ketahui R1. Nah, ini rangkaian seri paralel ya. Ini tidak mengandung apa namanya ya. Tidak mengandung yang barusan tadi itu apa? Yang dibahas itu jembatan Weston, tidak. Ini hanya rangkaian seri paralel biasa. Jadi kerjakannya berurut seperti ini. Dari atas dulu gitu ya. Kemudian seri, paralel, seri. Dan yang bawah seri, terus seri lagi. Paralel ya, paralel 3. Nah, seperti itu ya. Silakan dicoba ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke sesama teman atau langsung ke Bapak Ibu gurunya. Demikianlah. Selamat sore. Selamat belajar ya. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.